Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kembali kami boleh melakukan akan siraman rohani, biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, sehingga apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percayakan pelayanan ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam siraman rohani siang hari ini. Dan kali ini saya memberikan judul menepati janji. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kita susah sekarang di zaman sekarang ini menemukan orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat kita percayai. Semua orang dapat mengucapkan janji, semua orang bisa membuat janji. Tapi di mana bedanya? Bedanya adalah pada saat kita memenuhi janji-janji kita. Ada yang bisa menepati, ada yang tidak dapat menepati janjinya. Bahkan dikatakan lebih mudah untuk menemukan orang yang baik hati daripada mencari orang yang setia dan dapat dipercaya di zaman sekarang ini. Itu dikatakan bahwa orang baik hati itu mudah ditemukan, tapi orang yang setia yang dapat dipercaya itu sulit dan susah untuk ditemukan di zaman sekarang ini. Kalau disebutkan kita setia, apa artinya setia? Di situ dikatakan jika orang yang setia itu adalah orang yang dapat berpegang teguh pada komitmen yang telah dibuatnya. Boleh dikatakan dengan kata patuh, taat, dan memiliki keteguhan hati. Tidak goyah sama sekali walaupun harus menghadapi tantangan. Istilahnya orang Jawa bilang tidak bergeming dari janji kesetiaannya ya. Kesetiaan ini memerlukan perjuangan ya, dan merupakan kualitas utama dalam diri orang percaya. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, kita harus mempunyai kualitas utama, yaitu kesetiaan. Sebab itu Rasul Paulus dalam suratnya ke Timotius mengatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran dan kelembutan. Itu dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Justru dikejar, dikatakan begitu, merupakan suatu kualitas yang harus kita kejar. Kesetiaan itu harus kita temukan. Kenapa? Kalau kita setia, kesetiaan itu harus dibuktikan. Jadi tidak hanya omong doang, tetapi harus sungguh-sungguh dilaksanakan, dibuktikan. Di Amerika itu memiliki ungkapan yang bagus. Talk is cheap, atau berbicara itu murah, tidak usah dibayar. Tapi walk is expensive, tapi melakukan itu mahal. Diperlukan usaha untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Walk the talk itu artinya bahwa kita harus melakukan apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sembarangan berkata-kata, tetapi kita harus memenuhkan dan melakukannya ya. Dan siapa yang sudah membuktikan? Tuhan sendiri sudah membuktikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Misi ilahinya telah dibuktikan. Bagaimana dengan diri kita? Kita seringkali mau mengikut Tuhan, tetapi ternyata kita tidak menepati janji yang telah kita berikan ya. Dan saya yakin bahwa itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul mau melakukannya, maka kita akan diberkati. Contoh di dalam Alkitab ada yang kita bisa melihat, yaitu Ibu Hana di dalam kitab 1 Samuel 1. Bagaimana dia sudah menepati janjinya ketika dia tidak mempunyai seorang anak pun, tidak ada keturunannya dengan suaminya, tapi suami ini mempunyai 2 orang wanita. Wanita yang pertama Penina yang memiliki keturunan, mempunyai anak-anak. Tapi Hana tidak memiliki, tapi dia tidak berputus asa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada
Tuhan untuk diberikan anak, ya. Walaupun Penina ini sangat menyusahkan hatinya, dia tidak memiliki anak karena Hana tidak memiliki anak, tapi dia tidak berhenti dengan segala usahanya. Dia berdoa, dia melakukan segala sesuatu. Bahkan orang Imam Eli menyangka dia adalah wanita yang mabuk karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak peduli. Akhirnya apa? Kita membaca di situ. Akhirnya Tuhan membukakan kandungannya dan dia mendapatkan seorang putra. Namun dia janji Tuhan, kalau putra ini dilahirkan, aku akan menyerahkan kembali kepada Tuhan. Jadi dia menepati janji yang sudah dia katakan. Walaupun tidak lama, anak yang baru didambakan, dia sudah berani menyerahkannya. Walaupun hanya seumur dia minum susu, disapih, baru dia serahkan kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan. Ya, dia tidak menahankan untuk apa yang sudah dia janjikan, tapi ini yang dilakukan, yaitu dia menepati janji yang sudah dia berikan kepada Tuhan. Janji kepada manusia harus ditepati, apalagi kepada Tuhan janji itu harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Dan Hana melakukan itu di dalam hidupnya. Dia tidak menyayangkan anaknya yang telah dia minta dengan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya dia serahkan itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah berjanji, kalau anak ini dilahirkan, aku akan kembalikan untuk engkau. Dan dia betul-betul melakukan janjinya itu. Jadi janjinya ditepati. Dan itu Tuhan memberkati dengan anak-anak yang lain. Di dalam 1 Samuel 1 dikatakan, di situ dituliskan demikian, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Hana, dia memenuhi semua janjinya, menepati janji yang sudah dia berikan. Kita berpikir tentang diri kita sendiri, apakah kita juga orang-orang yang termasuk menepati janji? Seringkali kita hanya bicara, ngomong enak, ngomong gampang, tetapi bagaimana kita menepatinya, itu yang harus dipertanyakan. Jangan kita menjadi orang yang mudah bicara tetapi tidak berbuat di dalam tindakannya. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita harus memenuhkan. Mari kita berpikir tentang diri kita sendiri. Sudah kita melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan? Saya tidak tahu apa yang engkau janjikan kepada Tuhan, tapi Tuhan pasti tahu akan hatimu. Tuhan tahu akan pikiranmu. Maka kalau engkau sudah berjanji, dengan istilah kalau nasar harus digenapi, janji harus digenapi. Itu yang Tuhan mau, supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang menepati janji. Jangan menjadi orang-orang yang gampangan melupakan janji yang kita sudah katakan. Ya, itu yang harus kita pegang dan itu yang kita harus tunjukkan, agar kualitas utama itu betul-betul kita miliki, agar kita tetap mempertahankan bahwa ada kesetiaan dalam memenuhi janji atau menepati janji yang kita ucapkan. Kiranya kita sadar dan tidak mudah bicara saja, tetapi kita betul-betul melakukan dengan sepenuh hati, dengan apapun kita menepati janji-janji yang sudah kita katakan, khususnya kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau kita melakukan hal ini, Tuhan akan senang dan kita akan diberkati di dalam hidup ini. Seperti Hana diberkati, demikian juga kita akan diberkati di dalam hidup ini. Jikalau kita tidak melupakan janji yang sudah kita katakan, janji yang kita janjikan terpenuhi dengan sungguh-sungguh. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita masing-masing dan menyadarkan kita agar kita tidak mudah berjanji tapi sulit memenuhkan. Kita yang penting adalah boleh berjanji tetapi juga boleh menepatinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dan biarlah Tuhan ajar kepada kami untuk menjadi orang-orang yang menepati janji kami. Walaupun kita harus membayar untuk janji-janji ini, kami tidak takut dan gentar.
tetapi kami sungguh-sungguh mau melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak bergeming daripada janji kami, tetapi kami sungguh-sungguh berpegang teguh, dan kami boleh membuktikan walaupun harus membayar di dalam hidup ini, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bekerja terus di dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus akan membimbing kami dan menolong kami untuk tidak menjadi orang yang omong doang, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau meneguhkan kami dan Engkau akan membantu kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.